Baik, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah dari Al-Quran yang kita baca. Yang gak hadir siapa ya? Pak Budi kayaknya udah berapa kali tuh? 2 kali. Kemana sekarang berarti? Nggak ada kabar? Udah. Pak Budi. Pak Hasan? Kulir. Oke. Pak Imam kan pulang kampung tuh. Pak Edi? Absen. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, melewati beberapa ayat yang ada di dalam surah Az-Zumar ya. Kita ingin di antara ayat ini mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita, menjadi panduan bagi kita, menjadi sesuatu yang akan terus menghadirkan manfaat sebesar-besarnya ya, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ya. Qul li'ibadiyal ladina asrafu, katakanlah kepada hambaku mereka-mereka yang asrafu ya. Ayat berapa tuh? Ayat 53 ya. Asrafu artinya mereka-mereka yang melampaui batas ya. Melampaui batas fil ma'asi, dalam kemaksiatan ya. Jadi udah terlalu banyak maksiatnya. Wa asrafu ala anfusihim ya. Berlebihan. Israf, dosa. Jadi berlebihan ini dalam kemaksiatan. Dalam hal yang mubah saja agama kita itu melarang kita untuk berlebih-lebihan ya. Kita nyebutnya itu israf, al israf ya. 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 Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin ya. Suratnya surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Larangan kita berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayatnya ayat ke-31 ya. 7 ayat 31. Ya bani adama, wahai anak Adam, khudu zinatakum. Khudu ini khud artinya ambil sebenarnya, tapi bi makna pakailah, zinatakum pakaianmu yang indah
inda kulli masjidin, di setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu, ya. Dan makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan kalian melampaui batas, berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang musrif, ya. Musrif, musrif orangnya, ya. Musrifin, ya. Beda sama musyrif, ya. Musyrif itu pembimbing, ya. Syarafah itu orang yang dimuliakan, pembimbing. Musyrif. Kalau di pesantren tuh kan, siapa musyrifnya, siapa musyrifahnya, pakai sya, jangan pakai sin. Kalau pakai sin, musrif, ya, berarti orang yang melampaui batas. Dan Allah nggak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Ini orang yang punya dosa, dosanya itu extraordinary, ya gitu. Di luar wajar gitu kan. Kalau di hadis itu sampai ngebunuh 99 orang. Ya. Maka kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, selama di dalamnya itu tidak ada syirik, maka semuanya Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun, ya. Bahkan bisa jadi dengan ibadah yang bagi kita itu sepele, ya. Banyakin istighfar, banyakin zikir, ya kan? Ya, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka akan tetap Allah ampuni. Tidak ada tersisa sedikit pun. Dan ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, ini peringatan buat kita jangan melampaui batas, jangankan dosa. Kebaikan aja, yang sesuatu yang baik, yang mubah kita lakukan berlebihan, Allah nggak suka. Karena yang berlebihan ujung-ujungnya itu ketidakseimbangan. Kita makan berlebihan, nggak seimbang dalam tubuh. Ya, semalam sholat, semalam nih, saya kan ngajar ngaji di sebuah masjid. Samping saya tuh mau ruku, mau sujud berat banget. Langsung komen, habis Idul Adha nih Ustaz, kolesterolnya naik gitu kan. Jadi yang ngomong, saya sih nggak ngomong gitu. Ya, kan kita udah tahu batasannya. Bahkan Allah dalam surat Al-Alaq mengingatkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Ini kalau jadi pedoman di rumah kita, dalam rumah tangga kita nih, itu nikmat loh benar. Saya lagi mau nyari ininya nih, artikelnya. Tapi share-nya itu di Facebook atau di mana kemarinnya lagi atau kemarin ya saya baca. Sebenarnya materi yang udah sering saya sampaikan. Ya. Jadi ada orang Indonesia itu makan di luar negeri. Ya. Nah, di sini itu biasa kayak di sederhana gitu kan. Ya, simpang raya yang sekali duduk banyak gitu kan pilihannya. Nah, dia milihnya tuh banyak menu gitu kan. Pesan ini silakan gitu. Tapi yang asli orang sana itu nggak banyak menunya. Cuma sedikit-sedikit yang lihat. Wah, asumsinya wah dia orang kaya gitu kan. Selesai makan sisanya banyak. Dipanggil. Ternyata sisanya itu ditimbang. Digrami, dikali sekian.
rupiah kalau bahasa kita. Saya lupa nih di negara mana nih. Dan sisanya itu didenda. Pernah dengar nggak Bu kayak gitu? Di Prancis ya. Dia bilang, ini kan punya gua gitu. Yang beli gua, duit gua. Kata mereka, Anda punya uang sendiri. Tapi dengan berlebihan ini, sumber daya alam yang ada, ini cepat habis. Bayangin tuh cara berpikirnya. Quran tuh udah ngajarin, kulu washrabu wala tusrifu. Bahkan di ada ayat yang lain, wala tubadzir tabzira. Jangan berbuat tabzir. Maka aneh kalau misalnya Idul Adha kemarin, orang berlomba-lomba ngumpulin daging gitu. Harusnya banyak nge-share aja, banyak bagi. Secukupnya kita oke lah. Iya nih saya kan pengen taruh juga di kulkas biar seminggu ini bisa. Iyalah. Ya, tapi sewajarnya gitu kan. Makanya pelajaran dari Quran itu betul-betul memberikan panduan tuh buat kita. Ya. Makanya harus pinter tuh ngitung gitu. Ya, ini jangan sampai nanti lebih. Ya, sayang mubazir. Makanya saya secara pribadi tuh agak kerepotan kalau ngisi taklim malam kajian, pulangnya itu dikasih besek. Dan ustadz biasanya beseknya nggak satu. Yang udah gitu yang bersantan gitu kan. Yang buat besok juga nggak nyaman lagi kan. Waduh kadang-kadang sampai wah Allah banyak banget ya. Biasanya satpam tuh dekat rumah kayak gitu kan. Kita bagi-bagi. Cuma kalau udah kemalaman banget tuh udah capek kadang-kadang kita ngasih orang juga udah nggak enak kayak gitu. Buka puasa bersama itu kan kalau itu kan sampai aduh. Makanya indahnya itu kalau kita jadi orang-orang yang cerdas. Cerdas bisa ngitung. Ini kira-kira ya, jangan sampai berlebihan. Ya. Lebihin jangan banyak-banyak gitu. Ya. Ini penting ya buat kita. Termasuk gelas air minum gitu. Makanya saya habis ini saya bawa pulang gitu. Ya. Karena buat di mobil atau buat di rumah sayang mubazir. Gitu. Kita ini kaya. Tapi bukan berarti dengan kekayaan kita itu kita menghambur-hamburkan, jangan. Tapi itu orang Arab kalau makan banyak banget. Selama habis nggak ada masalah, selama nggak berlebihan. Kenapa? Emang porsi makannya beda-beda. Gitu. Tangki kita itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang, udah pokoknya siapin aja makan satu menu, mau makan nggak kayak gitu juga. Kalau emang dia nggak doyan kan kita juga jangan sampai mubah sih. Sahur, ya kan? Pas siangnya kan susah tuh bagi ke orang juga gimana gitu kan. Mau dimakan lagi nanti malam, nggak bisa. Adamul israf. Jadi Islam ngajarin kita, ayo jangan berlebih-lebihan. Jangankan dosa gitu kan. Dalam hal yang ubah kita dijaga. Maka pola makan kita, pola kehidupan kita jangan berlebih-lebihan. Olahraga aja itu bagus. Tapi israf berlebih-lebihan dalam olahraga bahaya. Ibadah aja bagus. Tapi berlebih-lebihan dalam ibadah gulu, fiddin, ini bahaya. Ya. Khawatir. Ya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya. Pengen tuh ibadahnya lebih baik. Ya. Sampai nggak mau nikah. Kemudian nggak mau tidur, maunya begadang, qiyamul lail. Mau tiap hari mau puasa gitu. Kata Rasulullah, aku orang yang paling takwa di antara kalian. Aku berpuasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, aku ibadah, aku juga menikah. Gitu. Ada sahabat yang sampai istrinya protes. Ya. Abu Darda. Ya.
Protesnya nggak ke suaminya tapi ke Salman. Dia curhat cari solusi. Gimana nih saudaramu nih? Suaminya dia nyebut kepada Salman itu saudaramu. Ya ikhwah. Ya, saudara. Saudaramu tuh nggak butuh lagi sama dunia. Kalau malam qiyamul lail. Kalau siang tuh puasa gitu. Ini berlebih-lebihan guluf. Sampai istrinya itu ibaratnya itu ya nggak diopenin gitu kan. Ketika Salman datang, ya dikasih tahu seperti itu, kemudian datang Abu Darda. Akhirnya ditawarin tuh makan, Abu Darda makan. Kata Salman, saya nggak makan sebelum kau makan, karena tahu dia puasa gitu. Batalin dia puasa. Malamnya di mabit nginep, ya punya tujuan nginep, nggak sembarangan nginep, mau verifikasi, ya mau membuktikan bener enggak nih, ya kan? Orang ini kalau malam tuh qiyamul lail, ternyata betul baru malam sebentar aja, awal malam itu, ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita awal malam itu kan masih terang banget gitu kan. Tapi kalau kita geser ke pinggir-pinggiran Jakarta ya, ke Sukabumi, mulai yang daerah-daerah benar-benar perkampungan itu terasa tuh ba'da maghrib itu udah suara jangkrik doang gitu kan. Ya lampunya lampu sepur dari jauh kan kayak gitu kan. Bogor ke sana tuh masih ada. Yang jauh dari jalan tol, jauh dari jalan raya biasanya tuh masih terasa ya. Jadi awal malam udah pengen tidur, pengen qiyamul lail aja. Kata Salman, tidur dulu. Akhirnya tidur dia. Tengah malam bangun lagi dia mau qiyamul. Emang udah kebiasaan malam itu, di sepanjang malam itu buat qiyamul lail. Ya, kata Salman, tidur dulu. Nah di akhir malam baru mereka bangun. Kemudian dikasih nasihat. Ya, ternyata betul nih ya informasi dari istrinya. Ya. Nah, makanya ini pelajaran. Ya. Kalau kita mau curhatin tentang suami itu, cari orang yang bisa jadi solusi. Jangan asal ngomong. Ya, ujung-ujung gibah, menggibahi suaminya sendiri, bahaya. Ya. Dia tahu karakter Salman sehingga apa? Dia kasih tahu untuk apa? Jadi solusi. Ternyata betul, ya sama Salman dia mabit di rumahnya, ngobrol dikasih tausiah, inna libadanika alaika haqqan. Man, ya, Abu Darda, badanmu tuh punya hak. Badan ini dijaga, ada hak, ada gizinya, ya. Kulu washrobu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makannya itu makan yang baik, yang halal dan yang baik. Yang baik itu bisa menunjang, biar tulang ini bisa tetap tegak, biar tetap fit, biar tetap semangat. Kan ibadah enak. Itu bagian dari hak badan kita itu dijaga. Hak badan kita itu istirahat, tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai selimut. Ya, kita hampir aktivitas malam tuh emang idealnya itu banyak istirahat. Gitu ya. Tapi tanggung, ya kan? Piala Eropa jam 2 nih sakit, ya kan? Tetap kalau saya mengingetin, kalau tetap kita informasikan ke istri. Ya. Jadi mereka tahu juga menghormati itu, walaupun ya oh iya berarti kita tahu tuh. Jangan sampai gara-gara nonton bola akhirnya hak istri, hak anak kemudian diambil misalnya. Jadwalnya nganterin anak misalnya gitu, tuh masih tidur tuh nih gara-gara nonton bola gitu. Komunikasi. Ya, Pak, nonton bola ya. Ntar yang nganterin siapa? Kamu deh. Udah ojek online aja ya. Iya, nih mana uang? Gitu, harus ada tuh. Ya. Ini contoh secara teknis. Ya. Jadi adamul israf jangan sampai berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih. Oke, kalau misalnya yang dapat gitu kan. Kemarin daging itu kalau bisa distribusi. Ya.
Tempat saya tuh lebihnya tuh banyak ya, karena ada ya gitu hampir tiap tahun tuh tukang potong tuh catatannya itu ada aja ya. Ya. Kemarin pakai yang sembelih yang syar'i, juleha, juru sembelih halal gitu kan. Untuk menjaga kehalalannya itu sapi dipotong 5 disiangin dulu sampai selesai. Lama nunggu lagi 5 lagi. Udah selesai sapi semua baru kambing. Baru tahun ini kambing itu motongnya pada asar. Ya, kalau biasanya kita paralel, ini jalan kayak gitu. Saya bilang, udah saya potong kambingnya. Tanya ini tim jaganya. Udah nanti aja, gitu kan nanti aja. Bilang, benar ternyata. Isya tuh baru selesai Isya, pada Isya. Ya, saya udah beberapa kali ganti seragam. Pakai seragam, sholat zuhur ganti kan gamis, sholat. Udah asar ganti lagi. Habis maghrib saya ganti pengen Isya udah ntar lu deh gamis dulu aja. Habis Isya baru saya ganti lagi, baru tuh bagi-bagi. Aman gitu kan. Kelebihan kan sekarang hitungnya susah jadinya. Ya, nah begini bagi ini bagi gitu. Wah, masih sisa beberapa karung kan. Ustaz, jadi banyak nih sisanya. Udah tenang aja, tampil. Telepon langsung teman yang punya ngurusin kaum duafa itu. Ambil ya, berapa? 2 karung banyak banget. Ya, berarti sekitar 4 atau 5 kambing itu ya, sendirian. Saya bilang Masya Allah ya. Nah kan banyak tuh, ada orang datang tuh, ya Allah, yang bungkusin, emang ya silahkan yang mau ambil, cuma kayaknya ambil banyak, dalam hati ini buat apaan gitu ya. Bilang ya Allah ya Rabbana, ya ambil secukupnya, rezeki itu ngalir kok terus gitu. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau kita bagi ngalir lagi, dapat lagi. Ustaz Furqon bawa. Enggak, makasih saya. Jatah saya ambil, cuma saya udah enggak nambah, enggak mau ini apa kepala atau enggak, makasih. Cukup lah ya. Bagi yang butuh aja. Karena saya juga enggak banyak makan. Ya. Paling cuma bikin semur doang kayak gitu. Udah selesai. Menikmati ya, jangan berlebihan. Makan juga kayak gitu ya. Kita harus jadi contoh. Jangan sampai yang kita kedepankan itu nafsu. Nafsu bahasa Arab bukan ini ya. Nafsu maksudnya itu keinginan. Inginnya doang, bukan butuh. Ya. Kalau keinginan nggak habis-habis gitu. Kenapa orang bisa israf, bisa berlebihan? Karena ingin memperturutkan keinginan. Makan enak kayaknya itu, ambil. Makan enak gitu kan. Tapi tubuh itu nggak butuh itu sebenarnya. Nggak butuh lebih dari itu. Maka indah bahasa Quran, kulu washrabu, makan minum silakan. Tapi ada ya, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Ini dalam hal yang mubah. Nah, ada doa dalam Al-Quran yang kita minta ampun atas sikap israf kita. Apal nggak doanya? Pernah sadar nggak doa ini pernah kita hafal? Mungkin ya, pernah sebagian kita ada yang hafal. Gimana Bu? Ada tulisannya israfana min amrina. Pernah hafal nggak? Kita buka surahnya surah Ali Imran. Surah Ali Imran surat keberapa? Ayat 147. Kita tidak masuk ke dalam yang israf yang ada dalam surah Az-Zumar ya, pekan depan insyaallah. Ya. Ini ada gimana doanya? Ya. Coba baca terjemahnya artinya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan Allah kami terhadap orang-orang kafir.
Masya Allah. Ya. Jadi minta ampun sama Allah atas berlebih-lebihan dalam urusan kita. Karena Allah nggak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya, bahasa Quran surat Al-A'raf tuh innahu la yuhibbul musrifin. La yuhibbu. Ya, la yuhibbu berarti Allah nggak cinta, nggak senang. Bayangkan kita menjadi orang yang nggak disukain sama Allah. Nggak suka itu kalimat negatif. Pakai tidak. Ya, sebenarnya itu benci gitu. Orang nggak suka. Ya. Suka lawannya nggak suka. Ya, berarti benci. Dibenci sama Allah gara-gara berlebih-lebihan. Dalam semua. Tabarruj, berpenampilan berlebihan. Berlebih-lebihan dalam sodakoh aja, infak berlebih-lebihan. Itu nggak boleh. Maksudnya apa? Ketika hak orang lain itu masih ada yang harus kita tunaikan. Gitu. Makanya kita harus cerdas tuh. Mulai dari yang wajib, kemudian baru kepada hal-hal yang sunnah dan seterusnya. Berurut tuh. Ya. Yang paling gampang lah. Buat nyawer bisa, bayar sekolah nunggak gitu kan. Naudzubillah. Kadang buat hal yang begitu. Kenapa? Nggak cerdas. Kalau orang dia belajar agama, maka akan diajarin. Ya. Makanya dari slip gaji itu, yang sering slip gajinya. Ketika dia dapat pertama yang wajib apa? Utang. Jangan kebutuhan tersier dulu. Oh saya pengen beli ini loh. Gajian langsung. Ya, Shopee dibuka gitu kan. Masukin keranjang, tinggal check outin doang gitu kan. Itu belakangan, yang pertama utang dulu pikirin. Apalagi utang yang jatuh tempo. Dari situ bahkan kan kita akan ngukur tuh kalau pengen banyak gaya. Bener. Hitung gitu. Kayaknya nggak bisa. Gitu. Jadi belajar hidup ya tidak berfoya-foya di atas kesengsaraan kekhawatiran, kemirisan orang yang memberikan hutang sama kita gitu. Kadang-kadang yang diutangin tuh gayanya lebih tinggi daripada yang ngutangin. Naudzubillah ya Allah. Ya. Salah satu biasanya itu gara-gara apa? Ini berlebih-lebihan. Kalau belum mampu beli iPhone ya udah level di bawahnya. Nggak mampu beli Samsung, ya udah. Handphone yang penting bisa WhatsApp, bisa telepon, kan selesai gitu kan. Ini kadang-kadang pengennya kalau enggak yang orang berdecak kagum kayaknya nggak nyaman gitu. Saya mohon maaf nih, saya sering ngamatin nih contoh misalnya motor ya, motornya gede-gede, tapi rumah masih ngontrak gitu. Ya berpikirnya lebih logis aja. Coba ya fokus gitu kan. Kalau teman-teman sahabat kita orang-orang Cina tuh, mereka nggak banyak gaya kalau belum mampu. Rata-rata mereka yang tampilannya itu, rata-rata emang udah mapan dari segi ekonomi. Kalau belum mapan dari segi ekonomi, udah tampilan biasa-biasa aja. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita tampilan biasa-biasa, tapi rasanya luar biasa. Oh itu dahsyat. Ya. Dari segi ilmu kita tampilan biasa-biasa aja. Ya. Tapi ketika kita udah bicara, ada isinya kayak gitu. Ya. Kemarin tukang jagalnya itu, pakai celemek gitu kan rapi. Ini pokoknya pisaunya perlengkapan udah lengkap banget kayak gitu ya. Saya sih ngeliatin aja ya, karena kita kan kerjasama pakai MOU ya kan. Kemudian ya, kita komentar tuh ini perlengkapannya lengkap gitu kan, kok jaganya tapi motongnya kayak gini gitu ya. Yang tukang motongnya emang saya ngeliat profesional
Tapi ketika udah mulai ngesetin, ya kalau kata ketua, kayaknya Pak Ustadz ini yang profesional cuma 2 orang doang deh. Yang lainnya kayaknya cabutan-cabutan gitu kan. Ya. Buktinya apa? Nah, ketika sapinya udah rebah, pas mau motong leher, nggak dapet tuh nyari sendinya, muter lagi. Saya ngeliatin dulu aja, langsung, kampak mana kampak gitu kan. Boleh saya pinjem pisaunya, saya gituin aja. Iya Pak, ini gini nih Pak, ini leher nih, ini ujungnya nih, seret, tuh sendinya, lanjutin, putus. Udah mati, gitu caranya. Ya. Jadi nggak banyak ngomong, pikiran kita bisa lah. Dulu saya jadi tukang jagal. Dulu ya, waktu kuliah, sebelum saya di Depok. Nah, Depok saya lebih banyak disuruh Ustadz bagian ini deh, penasehat aja gitu. Ya. Termasuk yang itu yang sapi, yang sebelah sana pas kambing juga gitu. Kambing udah numpuk banget ya, orang 18 lumayan juga kan. Udah pada sembelihin, ya Allah, itu belum ini. Belum diurus-urusin juga. Ulang, aduh, ini tangan udah gatal gitu kan. Saya bawa pisau kan. Ya. Bilang saya deh yang lepasin kepalanya ya. Karena dia ngangkat itu masih ada kepalanya, berat kan. Gitu kan. Ya, saya yang putusin kepalanya di bawah, ya udah. Tak kerjain aja. Kayak pisau, alhamdulillah. Gitu. Ya. Dari diem juga tuh. Ya. Lama-lama baru kan manggilnya ya Ustadz gitu kan. Ya ada isinya gitu. Tapi di waktunya dibutuhkan ya kita keluarkan pada saat yang tepat. Tapi saya nggak mau jadi tukang jagal, memang kenapa? Capek. Ya, istirahatnya 3 hari 3 malam, taklim pada libur dah tuh biasanya. Dan enggak pokoknya yang punya tenaga aja, saya kasih tahu aja caranya begini-begini, paling gitu doang. Kembali lagi kajian kita. Doanya dihafalin ini indah loh Pak. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni kami. Wa israfana fi amrina. Berlebihan kami dalam urusan-urusan kami. Bisa jadi kita selama ini makan tuh berlebihan, minum berlebihan. Dalam kehidupan dunia terlalu banyak berlebih-lebihan, nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Berikutnya wasabbit aqdamana. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami dari orang-orang yang kafir. Ayat ini tentang berjihad loh. Coba lihat ayat sebelumnya itu tentang wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan seperti ini, mudah-mudahan kita evaluasi kehidupan kita biar Allah terus ridho sama kita. Biar Allah cinta sama kita. Kalau kita udah dicintai Allah, kita nggak perlu gelar apa-apa, tapi Allah yang akan memberikan terus kebaikan buat kita. Cinta itu mahabbah. Makanya Habib itu adalah yang dicintai Allah. Ya. Walaupun secara terminologi itu untuk golongan tertentu. Tapi orang yang dicintai Allah tuh umum. Ya. Di ayat sebelumnya, ayat ke-146-nya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Di ayat setelahnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Betul nggak? Iya. Jadi untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nggak harus pakai nasab Habib. Nggak semua kan? Berarti yang lain nggak dicinta? Enggak. Ini dibuat umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar yang gimana? Sabar yang bukan cuma diem. Sabar ada usaha, ada 3 syarat di dalamnya. Dan Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kebaikan dia berbuah kebaikan dunia akhirat. Fa'atahumullahu sawabad dunya
wa husna thawabil akhirah. Allah hadirkan bagi dia pahala dunia, yaitu kebaikan-kebaikan dunia kita dapat, wa husna thawabil akhirah, surga Allah nanti di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka di antara doa orang-orang yang Allah cintai, doanya Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Wasabbit aqdamana, ya Allah kuatkanlah pendirian kami, kaki kami, kokohkan terus. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami dari orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan pekan depan bisa udah dihafalin. Ya. Ini bukan buat saya, buat kita semua. Biar materinya nyambung. Oh iya, materi ini alhamdulillah ada oleh-olehnya. Ya, adamul israf, jangan sampai berbuat berlebih-lebihan. Bahkan Allah ngajarin doa agar kita diampuni gara-gara kita berlebih-lebihan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Kita baca doanya ya. Karena doa kita bacanya dari Rabbana, ya kan? Ya. Jangan dari wa makana qaulahum, itu bukan doanya. Doanya dari Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Lagi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Terakhir, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada yang udah hafal? Pak Nur, tafadhol. Biasa banyak hafalan doanya nih, mantap nih. Pekan depan dengan artinya gitu ya. Barakallah. Fansurna atau wansurna? Nah, kalau di Al-Baqarah baru ya. Sama juga wansurna ya. Al-Baqarah ada tuh ayat terakhir ya. Ya, warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Paisan, ibu-ibu, perwakilan satu, pekan depan semuanya, ya kan? Yang udah lancar, monggo dengan artinya. Enaknya satu kata, satu kalimat. Rabbana ighfir lana dzunubana. Itu satu kalimat tuh. Wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bu Ani nih lah udah siap-siap beliau. Silakan, Bu. Wasabbit wang amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mencintai kita semua. Hadanallahu yakum jema'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.